Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Dalam video ini, saya akan membahas penyelesaian latihan soal-soal akhir bab yang ada pada buku kimia kelas 12. Semoga video ini dapat membantu proses belajar kalian dalam memahami pengerjaan soal-soal kimia. Pada bab pertama, soal-soal yang dibahas terkait materi, sifat koligatif larutan. Pada soal nomor 3 yang ditanya adalah berapa banyak NaCl yang terurai dalam air jika diketahui Kf airnya 1,86 derajat Celcius per molal, larutan NaCl 0,4 molal, dan titik beku larutannya adalah min 1,448 derajat Celcius. Untuk mencari banyaknya NaCl yang terurai atau nilai derajat ionisasi yang dilambangkan dengan alfa, maka kita akan menghitung dengan faktor Van Hoff yang ada dalam rumus delta TF. Di soal diketahui titik beku larutan atau TF, yaitu TF sama dengan min 1,448 derajat Celcius. Untuk menghitung delta TF-nya, delta TF sama dengan TF standar dikurangi dengan TF titik beku pelarut murni dikurangi dengan titik beku larutan. Karena pada soal menggunakan pelarut berupa air, maka titik beku pelarut murni atau titik beku air itu sama dengan 0 derajat Celcius dikurangi dengan titik beku pelarut yaitu min 1,448 derajat Celcius sama dengan 1,448 derajat Celcius. Kemudian kita bisa mencari nilai I atau faktor Van Hoff menggunakan rumus delta TF. Delta TF sama dengan Kf dikali dengan molalitas dikali dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Yang ingin kita cari adalah nilai faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya. Sama dengan delta TF dibagi dengan Kf dikali dengan molalitas. Nilai delta TF-nya adalah 1,448 derajat Celcius per nilai Kf airnya adalah 1,86 derajat Celcius per molal dan nilai molalitasnya adalah 0,4 molalitas. Sehingga 1,86 dikali dengan 0,4 sama dengan 0,744. Molalitas dengan molalitas habis, tersisa derajat Celcius. 1,448 dibagi dengan 0,744, 1,946 Celcius. Nah, Celcius habis, maka nilai I-nya atau faktor Van Hoff-nya adalah 1,946. Kemudian kita mencari derajat ionisasinya atau nilai alfanya dengan rumus faktor Van Hoff, yaitu I sama dengan 1 plus N-1 dikali dengan alfa. Untuk mengetahui nilai N-nya atau banyaknya ion yang terlibat dalam larutan, maka larutan NaCl mengion dalam air menjadi Na plus dan Cl min, sehingga banyaknya ion yang terdapat dalam larutan adalah 2. Kemudian kita lanjut mencari nilai alfanya. Nilai faktor Van Hoff-nya atau I-nya sama dengan 1,946 sama dengan 1 plus N-nya sama dengan 2 dikurangi 1 dikali dengan derajat ionisasinya atau alfanya. Nah, 1,946 sama dengan 1 plus nilai alfa. Sehingga angka 1 kita pindah ke sebelah kiri menjadi 1,946 min 1
dengan nilai alfa. 1,946 dikurangi 1 sama dengan 0,946 sama dengan alfa. Maka nilai derajat ionisasinya atau nilai alfanya adalah 0,946 atau dirubah ke persen menjadi 94,6%. Maka banyaknya NaCl yang terurai di dalam air adalah 94,6%. Jawabannya oke. Pada soal nomor 4 yang ditanya adalah manakah larutan yang mempunyai titik beku paling tinggi antara larutan A, B, C, D, E. Jika dianggap semua larutan menggunakan pelarut air, maka untuk menentukan titik beku tertinggi dapat dilihat dari penurunan titik bekunya atau nilai delta TF-nya. Nilai delta TF dapat diketahui dengan rumus delta TF sama dengan Kf dikali dengan molalitas. Jika larutannya berupa larutan elektrolit, maka rumus ditambahkan dengan faktor Van Hoff yang dilambangkan dengan I. Pada larutan A, larutan Na2CO3 dengan konsentrasi 0,3 molar merupakan larutan elektrolit, sehingga rumus delta TF menggunakan faktor Van Hoff atau nilai I. Na2CO3 dalam air mengion menjadi 2Na+ dan CO3 2-, sehingga nilai N atau banyaknya ion dalam larutan adalah 3N sama dengan 3, yaitu 2 ion Na+ dan 1 ion CO3 2-. Na2CO3 berasal dari basa kuat sehingga nilai alfa dianggap terurai sempurna atau nilai alfanya adalah 1. Faktor Van Hoff-nya dapat dihitung, yaitu nilai I sama dengan 1 ditambah dengan N-1. N-nya adalah 3 dikurangi 1 dikali dengan nilai alfanya yaitu 1. Sehingga faktor Van Hoff-nya sama dengan 3. Kemudian nilai delta TF-nya dapat dihitung dengan delta TF sama dengan Kf dikali dengan konsentrasinya 0,3 molar dikali dengan faktor Van Hoff-nya atau nilai I-nya sama dengan 3. Sehingga nilai delta TF pada larutan A adalah Kf 0,9 molalitas. Pada larutan B, CH3COOH 0,5 molalitas. CH3COOH mengion di dalam air menjadi CH3COO- plus H+. Nilai N-nya atau ion-ion dalam larutan berjumlah 2, yaitu 1 ion CH3COO- dan 1 ion H+. Untuk nilai derajat ionisasi atau nilai alfanya, CH3COOH termasuk dalam kategori asam lemah sehingga dianggap terionisasi sebagian atau nilai alfanya sama dengan 0,5. Faktor Van Hoff-nya dapat dihitung I sama dengan 1 ditambahkan N-1, N-nya 2 dikurangi 1 dikali dengan alfa 0,5 sama dengan 1,5. Nilai delta TF-nya sama dengan Kf dikali dengan konsentrasinya 0,5 molaritas dikali dengan nilai I 1,5. Maka nilai delta TF-nya sama dengan Kf 0,75 molaritas. Pada larutan C, glukosa 0,8 molaritas.
Karena glukosa bukan larutan elektrolit, maka rumus delta TF-nya sama dengan Kf dikali dengan konsentrasinya, yaitu 0,8 molaritas. Pada larutan D, MgNO3 dua kali dengan konsentrasi 0,2 molar, MgNO3 dua kali dalam air mengion menjadi Mg2+ dan 2NO3-. Maka nilai N atau jumlah ion yang terdapat dalam reaksi adalah 3, yaitu dari 1 ion Mg2+ dan 2 ion NO3-. Nilai derajat ionisasi atau nilai alfanya, karena MgNO3 dua kali berasal dari basa urat, maka dianggap terurai sempurna atau nilai alfa sama dengan 1. Faktor Van Hoff-nya dapat dihitung dengan I sama dengan 1 tambah N-1, N-nya adalah 3 min 1 dikali dengan alfa, maka nilai I-nya adalah 3. Nilai delta TF-nya sama dengan Kf dikali molaritasnya 0,2 molar dikali dengan faktor Van Hoff-nya 3. Maka delta TF sama dengan 0,6 molaritas. Pada larutan E, CuSO4 0,2 molaritas. CuSO4 dalam air mengion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Maka banyaknya ion atau nilai N-nya adalah 2, yaitu dari 1 ion Cu2+ dan 1 ion SO4 2-. Nilai derajat ionisasi atau nilai alfa juga dianggap 1 karena berasal dari asam kuat. Faktor Van Hoff-nya dapat dihitung I sama dengan 1 plus N-1, N-nya sama dengan 2 dikali dengan derajat ionisasinya 1, maka nilai I-nya sama dengan 2. Nilai delta TF-nya sama dengan Kf dikali dengan konsentrasinya 0,2 molar dikali dengan faktor Van Hoff-nya 2. Nilai delta TF-nya adalah Kf 0,4 molaritas. Larutan yang memiliki titik beku paling tinggi adalah larutan yang memiliki nilai delta TF yang paling kecil. Dikarenakan semakin kecil nilai delta TF atau semakin sedikit penurunan titik bekunya, maka titik beku larutan tersebut akan semakin besar daripada larutan yang lain. Maka dari kelima larutan, larutan A 0,9 molaritas, larutan B 0,7 molaritas, larutan C 0,8 molaritas, larutan D 0,6 molaritas, larutan E 0,4 molaritas. Yang paling kecil delta TF-nya adalah larutan E dengan 0,4 molaritas, sehingga penurunan titik bekunya terkecil dan titik beku larutannya yang paling tinggi. Sekian video pembahasan soal kali ini. Semoga dapat membantu proses belajar kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.